Shalom, Amang Inang. Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube ini. Doa kami kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian senantiasa dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita dalam ibadah pertangyangan, yaitu epistel pada Minggu tanggal 19 Juli 2026 yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 dimulai dari ayat yang ke-11 hingga yang ke-16. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat dan pengertian, kiranya Engkaulah yang menuntun kami dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita yaitu Yohanes pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita seluruhnya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema kita hari ini sungguh sangat indah, yaitu Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Sering sekali kita berpikir bahwa bersukacita itu hanya terjadi kalau semua urusan kita lancar. Misalnya saat tubuh kita sehat, uang kita cukup, dan keluarga kita tenang. Tetapi melalui Yohanes 10 ayat 11-16, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita bisa selalu bersukacita karena satu hal, yaitu kita adalah domba-domba yang dijaga oleh Yesus, Sang Gembala yang baik. Sukacita kita tidak bersumber dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa yang memiliki dan menjaga hidup kita. Saat ini melalui pemberitaan firman ini, kita diajak untuk memahami bahwa kita adalah kawanan domba Allah. Berkaitan dengan tema tersebut, maka kita boleh melihat bahwa hari sukacita bagi umat Tuhan adalah di mana, yang pertama, Yesus mau berkorban demi kita. Untuk memahami mengapa bagian ini membawa sukacita yang besar, kita harus melihat perbedaan kontras yang digambarkan oleh Tuhan Yesus antara gembala yang baik dan orang upahan. Tuhan Yesus berkata bahwa orang upahan bukan pemilik domba. Mereka bekerja hanya demi upah dan uang, sehingga hubungan mereka dengan domba hanyalah hubungan bisnis, bukan hubungan kasih. Apa yang terjadi ketika bahaya datang? Ayat ke-12 dengan jelas mengatakan, ketika ia melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Bagi orang upahan, nyawa mereka jauh lebih berharga daripada nyawa domba. Akibatnya domba-domba itu menjadi korban yang diterkam, dicerai-beraikan, dan binasa oleh serigala. Secara singkat boleh dikatakan bahwa orang upahan tidak peduli. Sangat berbeda dengan orang upahan, Yesus menegaskan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagi Yesus, domba-domba itu bukan sekedar hewan ternak, melainkan harta yang sangat berharga. Sehingga ketika serigala yang melambangkan dosa, maut, iblis, dan ancaman hidup datang, Yesus tidak lari bersembunyi. Sebaliknya, ia berdiri di garis paling depan dan memberikan nyawanya, terluka, bahkan mati, demi memastikan kita, kawanan dombanya, tetap hidup dan selamat. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa hal ini menjadi sukacita yang besar bagi kita hari ini?
karena pengorbanannya sudah selesai dan sempurna. Kata memberikan nyawa dalam bahasa aslinya memakai bentuk waktu yang menunjukkan sebuah tindakan yang terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Kita bersuka cita karena keselamatan kita tidak digantungkan pada kebaikan dan kekuatan kita yang naik turun, melainkan pada pengorbanan Yesus yang sudah sempurna. Dunia ini seringkali bersikap seperti orang upahan. Ketika kita sukses, sehat dan jaya, banyak orang mendekat dan seolah peduli. Namun ketika kita bangkrut, jatuh sakit, atau tertimpa masalah besar, dunia ini seringkali pergi meninggalkan kita sendirian. Tetapi ingatlah, Yesus tidak seperti itu. Sukacita kita malam ini meluap karena kita tahu bahwa di dalam badai hidup yang paling kelam sekalipun, baik itu masalah ekonomi, pergumulan rumah tangga, atau sakit penyakit, Gembala kita yang baik tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di sana, mendekap kita dan menjaga kita dengan kuasa pengorbanannya. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan hari yang penuh sukacita itu, yaitu di mana hari Yesus mengenal kita satu persatu. Untuk memahami mengapa poin ini membawa sukacita yang sangat mendalam, kita harus mengerti arti kata mengenal dalam bahasa Alkitab, serta melihat standar pengenalan yang Yesus pakai. Kata mengenal di dalam Alkitab bahasa aslinya menyebutkan ginosko, bukan sekedar tahu informasi, tahu nama, atau tahu wajah. Ini adalah kata yang menggambarkan sebuah hubungan yang sangat dekat, akrab, intim, dan penuh dengan kasih sayang. Sebagai contoh, seseorang mungkin tahu nama presiden kita, tetapi ia tidak mengenal sang presiden secara pribadi karena tidak memiliki hubungan yang dekat. Namun Yesus berkata, "Aku mengenal domba-dombaku." Artinya, Yesus memiliki ikatan batin yang sangat intim dengan setiap pribadi dari kita. Bapak Ibu terkasih, mari kita perhatikan betapa indahnya ayat 15 yang mengatakan, "Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa." Yesus memakai hubungan ini sebagai contoh untuk menggambarkan bagaimana Dia mengenal saudara dan saya. Mengapa hal ini menjadi sumber sukacita yang besar bagi kita? Karena di tengah dunia yang begitu luas dan padat, manusia sering kali merasakan seperti nomor antrian atau tidak dianggap. Namun bagi Yesus, kita bukan sekedar kumpulan massa. Dia mengenal kita satu persatu secara pribadi. Dia tahu persis apa yang membuat Anda menangis di malam hari saat kamar sudah gelap dan orang lain sudah tertidur. Dia tahu beban berat yang dipikul para orang tua demi masa depan anak-anak. Dia tahu kekhawatiran orang-orang muda saat ini tentang masa depan mereka. Oleh karena itu kita bersukacita karena kita tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Dia ginosko, Dia tahu semua kelemahan kita, Dia tahu semua dosa kita, Dia tahu betapa seringnya kita gagal dan terjatuh. Hebatnya, meskipun Dia tahu segalanya tentang kita, yaitu dosa dan pelanggaran kita, Dia tidak pernah membuang kita. Dia tetap merangkul, mengampuni, dan mengasihi kita dengan kasih yang tidak berubah. Yesus berkata, "Dan domba-dombaku mengenal aku." Sukacita ini menjadi lengkap karena pengenalan ini bersifat dua arah. Kita bukan cuman sebagai objek yang diamati, tetapi kita diberi hak istimewa untuk berseru, berdoa, dan merasakan kehadirannya. Yang ketiga, hari sukacita bagi umat Tuhan, yaitu di mana kita tahu kita tidak berjalan sendirian. Untuk melihat keindahan dan sukacita dari poin ketiga ini, mari kita perhatikan kata Yesus yang sangat visioner dan penuh kasih pada ayat 16. Dikatakan, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Domba-domba lain yang dimaksudkan Yesus adalah orang-orang non-Yahudi, yaitu bangsa-bangsa lain di seluruh bumi, termasuk suku-suku bangsa kita hari ini. Yesus mau menegaskan bahwa rencana keselamatannya itu sangat luas,
inklusif, dan menjangkau siapa saja yang mau percaya kepadanya. Yesus tidak membiarkan domba-dombanya hidup menyendiri, terpencar-pencar di hutan yang luas, atau berjuang sendiri melawan bahaya. Visi terbesar dari gembala yang baik adalah menghimpun mereka semua. Kata suatu kawanan menunjukkan sebuah kesatuan, komunitas, keluarga roh yang baru. Di dalam kawanan ini tidak ada lagi sekat perbedaan sosial, suku, ataupun latar belakang. Semua kedudukannya sama, yaitu domba yang dikasihi oleh gembala yang satu, yaitu Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersukacitalah karena kasih Yesus melampaui segala batas. Dulu kita jauh dari Allah, tetapi karena inisiatif Sang Gembala, Dia mencari kita, menuntun kita, dan membawa kita ke dalam persekutuannya yang kudus. Kita yang di ruangan ini malam ini adalah pemenuhan dari nubuatan Yesus pada ayat 16. Kita adalah domba-domba yang dulunya berada di luar, tetapi sekarang telah dibawa pulang ke rumahnya. Salah satu penderitaan terbesar manusia modern di dunia saat ini bukanlah kelaparan fisik, melainkan kesepian. Banyak orang merasa kesepian di tengah-tengah keramaian, merasa harus berjuang sendiri memikul beban hidup yang berat. Namun di dalam Kristus, kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita bersuka cita karena Yesus menempatkan kita ke dalam satu kawanan, yaitu gerejanya, komunitas iman, dan secara khusus persekutuan pertangyangan kita saat ini. Melalui persekutuan ini, Tuhan menyediakan saudara-saudara seiman yang siap memegang tangan kita saat kita goyah, yang siap menangis bersama saat kita berduka, dan ikut tersenyum saat kita diberkati. Sukacita kita malam ini berlipat ganda karena kita tahu ada kuasa dan kekuatan spiritual yang besar ketika umat Tuhan berkumpul dan berdoa bersama. Beban yang berat terasa ringan karena dipikul bersama dalam doa. Untuk menggambarkan hal itu, Bapak Ibu, bisa kita bayangkan sebatang lidi. Jika lidi itu berdiri sendiri, anak kecil sekalipun bisa mematahkannya dengan sangat mudah. Tetapi ketika ratusan lidi dikumpulkan dan diikat menjadi satu kesatuan, ia menjadi sangat kuat. Jangankan dipatahkan, sapu lidi itu sekarang memiliki kuasa untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Seperti itulah kita di dalam pertangyangan kita. Kita dikumpulkan oleh Yesus menjadi satu kawanan. Kita kuat bukan karena kita hebat, tetapi karena kita diikat oleh kasih Gembala yang sama. Maka pandanglah saudara di kiri dan kananmu. Kita tidak berjalan sendiri. Kita melangkah bersama menuju tanah perjanjian Tuhan di bawah tuntunan tangan Gembala Agung kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu yang senantiasa menuntun hidup kami, sehingga hari-hari hidup kami berubah menjadi sukacita. Dan biarlah Tuhan hidup kami boleh Engkau pakai untuk mengerjakan kehendak-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pertangyangan. Tuhan memberkati. Horas.